Selamat sore saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, pada sore hari ini kita boleh ada di tempat ini. Meskipun tadi sempat hujan ya, namun kita percaya semua karena perlindungan daripada Tuhan. Juga kita boleh beribadah di tempat ini dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan sendiri. Mari kita mau satukan hati kita berdoa dan kita angkat puji-pujian memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu yang kami alami Tuhan sampai hari ini. Biarlah perwujudan dari kasih kami pada Engkau. Pada sore hari ini Tuhan, kami datang beribadah dengan segenap hati, dengan segenap kerinduan kami. Ini umat-Mu Tuhan yang Kau kasihi. Mari Bapa, Engkau sendiri Tuhan yang melawat dan memberikan yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya ketika kami datang beribadah Tuhan, kami menemukan Engkau dan pribadi-Mu sendiri Tuhan. Itu yang memuaskan kami Tuhan, itu yang membuat kami memiliki kekuatan yang baru Tuhan. Mari Bapa, ini umat-Mu yang Kau kasih Tuhan, Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati, Engkau yang mengurapi Tuhan lebih lagi. Dan ibadah ini berasal daripada Engkau dari awal pertengahan hingga akhir, kami serahkan di dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, kami ucap syukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
di dalam dunia, semua kata dapat tergambar, takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar, takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, dan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, dan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Mari cepat katakan, sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, dan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Mari cepat katakan, sampai habis bumi berlalu. Mari katakan, siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku. Sampai
percaya kami akan melihat kebaikan-Mu di negeri orang-orang yang hidup, orang-orang yang terus berharap kepada-Mu Tuhan, orang-orang yang hidup imannya Tuhan, hidup bukan karena melihat namun karena percaya, dan di sanalah kami akan hidup. Biarlah iman kami terus menyala dalam hidup kami Tuhan, biar kami terus berpegang di dalam pengharapan, dan kami adalah orang-orang yang hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan, dan kami akan melihat kebaikan demi kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Dari katakan mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari angkat suaramu cepat katakan mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari angkat suara, kita mau sembah Dia, katakan kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu.
terus boleh mengiring Engkau sampai pada kesudahannya. Dan ini umat-Mu yang Kau kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu nyata dalam hidup kami di tempat ini Tuhan. Dan untuk itu kami mau bersuka cita lebih lagi dan kami mau memuliakan Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, katakan amin. Shalom. Shalom. Ya, biar mungkin masih agak dingin ya, tadi kena hujan mungkin. Ayo beri salam kanan kiri muka belakang, katakan shalom. Haleluya. Mari masuk hadiratnya dengan ucapan syukur. Amin. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk terbangga dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Katakan, masuk
nyalakan tos dong, biar anget. Haleluya. Kita bersuka cita, amin. Lebih lagi dalam Tuhan. Mari semua katakan, sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan curahkan, kekuatan Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus bukan bersuka. Mari angkat tanganmu ke Tuhan. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Mari puji Dia, katakan. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Dia akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Katakan, ya Yesus, sukacitaku. Ya Yesus, sukacitaku. Mari kita mau serukan bersama. Amin. Dia Tuhan yang memberikan sukacita penuh dalam hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau puji Dia lebih lagi. Amin. Kita mau nyatakan Tuhan baik dalam hidup kita. Amin. Mari katakan Tuhan baik. Katakan Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Dia telah berbuat abu, kala sukacitaku. Say, Tuhan baik
bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat perkasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Mari kita nyatakan. Say. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersorak, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Mari sekali lagi kita mau nyatakan. Say. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Say. Tuhan baik dalam hidupku, selalu setia dalam hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Mari jemaat, biar lebih hangat lagi, kita mau melompat untuk Tuhan. Amin. Oke, mari kita angkat suara, katakan. Ku angkat suaraku. Mari angkat suara lebih lagi, katakan. Oh, ku bersuka, ku melompat. Yesus kau. Katakan, ku rayakan kasih-Mu. Sekali lagi, ku angkat suaraku, ku bernyanyi. Mari angkat tanganmu, katakan. Mari melompat ke Tuhan. Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Mari kita melompat ya. Yesus kau di dalamku.
duduk kembali saudara yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Ada satu ayat yang kemarin merema dalam hidup saya. Ya, kalau hari Kamis datang, mungkin kita baca satu ayat. Yang intinya adalah aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nah, di negeri orang-orang yang hidup artinya di saat di dunia ini mungkin sudah banyak kematian ya. Selain kematian jasmani, ada banyak kematian iman di dalam sekeliling kita. Kita mau cek, apakah masih ada iman itu dalam hidup kita? Apakah masih ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus seperti ketika pertama kali kita terima Tuhan? Dan kemarin waktu kita membaca ayat itu saya merasa aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Orang-orang hidup itu seperti apa? Hidup, imannya masih hidup. Harapannya masih hidup, cintanya masih hidup. Mungkin orangnya hidup tapi imannya mati, udah gak punya pengharapan lagi di dalam Tuhan. Namun saya mau katakan di akhir tahun ini, yuk apapun yang terjadi yang telah kita lalui, jangan pernah itu memadamkan imanmu, cintamu, pengharapanmu kepada Tuhan. Amin. Kita percaya ada goodness of God itu masih ada dalam hidup kita. Apapun yang terjadi hari ini, Tuhan tetap baik. Dan kebaikan Tuhan itu kita pegang. Kalau sampai hari ini kita masih ada di sini itu kebaikan Tuhan. Amin. Kita mau katakan, Tuhan Yesus terima kasih untuk semua kebaikan-Nya. Amin. Kita mau nikmati kebaikan-Nya dan kita mau puji. Sungguh Dia luar biasa dalam hidup kita. Amin. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. Sekali lagi katakan, I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. Katakan, 'cause all my life you have been faithful. You have been as you are, that I am able, and I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails
Sore hari ini kami berkata bahwa Engkau baik Bapa, tetap baik ya Bapa. Meskipun situasi kehidupan kami, mungkin kami sakit, kami sehat, kami diberkati, kami belum diberkati Bapa, kami tetap katakan Engkau tetap baik ya Bapa. Tuhan terima kasih buat topangan-Mu dalam kehidupan kami, umat-Mu pada sore hari ini Bapa. Biarlah mata kami hanya terus terarah kepadamu Bapa. Hamba-Mu berdoa Tuhan saat ini yang lemah Tuhan kuatkan ya Bapa. Yang jatuh Tuhan angkat kembali Bapa. Yang sakit kami percaya Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kuasa bilur-Mu yang sudah menyembuhkan sakit penyakit kami, kelemahan kami Bapa. Bahkan yang dahaga Tuhan saat ini Tuhan puaskan jiwa kami Bapa. Tuhan terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu pada sore hari ini menerobos kami Tuhan, menyegarkan jiwa kami Bapa. Menumbuhkan harapan kami Tuhan yang baru supaya hidup kami tetap kuat, kami tetap bertahan mengarungi kehidupan ini ya Bapa. Kami tidak mau membatasi Engkau bekerja dalam hidup kami Bapa. Biarlah memang saat ini Tuhan, mungkin keadaan kami sedang tertatih-tatih Bapa. Kami harus melewati padang gurun Bapa. Kami harus mungkin dalam masa kekeringan Tuhan. Tapi itu hanya sementara Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan membawa kami ke padang rumput yang hijau Bapa. Engkau membawa kami Tuhan ke air yang segar Bapa. Memuaskan jiwa kami Bapa. Di mana Engkau menyediakan yang terbaik buat hidup kami Bapa. Kami tahu Tuhan, kami ingat kalau Elia Bapa Kau bawa ke sungai Kerit Bapa. Dan Tuhan pelihara melalui burung gagak ya Bapa. Karena Engkau yang memerintahkan Bapa. Dan saat ini kami percaya Tuhan, di musim-musim yang kering ini Tuhan, Kau tetap pelihara kehidupan kami umat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah berkati umat-Mu Tuhan pada sore malam hari ini. Berikan kami Tuhan telinga seorang murid Bapa, supaya kami Tuhan mengerti, menangkap sesuatu yang menjadi berkat dalam kehidupan kami melalui firman-Mu Bapa. Karena kami tahu firman-Mu berkuasa Bapa, firman-Mu sanggup Tuhan mengadakan yang tidak ada menjadi ada Bapa. Tuhan terima kasih Bapa. Kami menyendengkan telinga hati kami, pikiran kami yang fokus hanya kepada firman-Mu Bapa. Urapi kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan apa yang kami dengar tidak akan pernah firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia Bapa. Firman-Mu yang mengerjakan bagian kami Tuhan. Untuk kami hari selepas hari boleh semakin menjadi serupa dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan, hormat dan pujian syukur hanya bagi nama-Mu. Dalam satu nama Tuhan, Yesus Kristus, mari semua yang siap menerima firman Tuhan bersama-sama mengatakan amin. Shalom. Kabarnya baik Israel ya? Puji Tuhan, hari ini kita diawali ibadah ini diawali dengan hujan. Waktu saya tadi persiapan mau berangkat jam 4:30 ternyata di tempat kami sudah mendung, gelap, awannya sudah gelap. Dan benar sudah hujan segar ya, nggak panas lagi. Ya kita bersyukur dalam segala keadaan, baik keadaan sedang susah, sukacita, tetap kita berkata bahwa Tuhan itu baik ya. Tuhan tetap baik. Pujian tadi mengatakan the goodness of God. Ya, dalam setiap fase kehidupan ini, mari kita selalu berkata bahwa Tuhan itu baik, saudara. Ya, oleh sebab itu pada malam hari ini saya akan sampaikan tema yang sama tadi pagi, berbicara mengenai good news, ya, berita yang baik, saudara. Ya, orang itu kalau dengar berita itu kebanyakan sukanya yang baik atau yang jelek, saudara? Yang baik ya. Kalau kita dengar, kita melihat berita-berita di televisi itu justru saya seringkali kok tambah rasanya kok tambah ngeri gini saudara ya. Ada aja kejadian-kejadian yang diliput sehingga membuat kita itu seringkali justru bukan sejahtera tapi menjadi takut, menjadi gelisah saudara. Oleh sebab itu mari kita perbanyak merenungkan firman, membaca firman, dengar radio-radio rohani, dengar apa yang membuat iman kita itu bertumbuh ya. Banyak-banyaklah kita, porsi kita untuk mendengar kebaikan firman Tuhan saudara ya. Karena disitulah iman timbul saudara. Saudara, hari-hari ini kita sedang ada dalam fase di mana ketidakpastian itu pasti saudara. Sedangkan kepastian itu tidak pasti saudara. Kita ingat setiap tahun, bahkan secara tiba-tiba, keadaan itu cepat sekali berubah saudara. Ya, apalagi menjelang Nataru, ya, bahan kebutuhan pokok tiba-tiba naik. Beberapa waktu yang lalu saya dengar ternyata Pertamax juga naik, saudara. Ya, tanpa ada berita saya tiba-tiba saya tahu waktu saya beli bensin, Pak naik Pertamax. Ya. Itu kan hal-hal yang tidak diduga dan ternyata
ada aja sesuatu yang berubah, saudara. Perubahan di dunia ini sangat cepat, saudara. Makanya orang percaya harus cepat juga untuk berubah, saudara. Amin, saudara. Jangan sampai kita ketinggalan dengan dunia ini, kita nggak tahu apa-apa. Bukan berarti kita terus mengikuti dunia, tidak, saudara. Tetapi artinya kita mau berubah. Sikap kita, pola berpikir kita, apalagi kita harus terus menambah integritas kita supaya kita menjadi orang yang bisa dipercaya dalam segala area kehidupan ini, saudara. Saudara, yang pertama saya katakan bahwa paradoks, ya. Saudara, kalau dengar kata paradoks itu apa, saudara? Itu situasi yang tampaknya bertentangan dan tidak masuk akal, tapi mengandung kebenaran yang mendalam, yang benar. Saya ulangi ya, paradoks itu pernyataan atau situasi yang tampaknya bertentangan dan tidak masuk akal, tapi mengandung kebenaran yang mendalam. Contohnya aja misalnya di tempat pesta atau di mall, ya, saudara. Sebelah kita tuh ada mall baru. Nanti saudara bisa pulang gereja mampir di mall ya kalau sudah jadi, saudara ya. Misalnya saudara, saya di tengah keramaian, saya bicara pada teman saya misalnya. Di tengah-tengah situasi ramai ini saya merasa hidup saya sepi. Ya. Itulah paradoks. Kenyataan yang bertolak belakang. Di tempat keramaian harusnya kita sukacita, tetapi di tengah-tengah sukacita saya merasakan sepi jiwa saya. Itulah yang dialami oleh banyak orang hari-hari ini. Beberapa waktu yang lalu Bapak Gembala sampaikan mengenai banyak orang yang mengalami yang namanya depresi. Depresi ini gak main-main, saudara. Banyak faktor yang dialami orang, bukan hanya orang percaya saja. Di luar sana banyak orang yang sedang mengalami depresi. Pekerjaan gak beres, tiba-tiba mengalami PHK, tiba-tiba pekerjaannya dibohongi orang, tiba-tiba ditipu. Semuanya serba tiba-tiba. Mungkin pencapaian kita enggak mencapai apa yang menjadi target kita. Orang mudah tiba-tiba depresi, wis timbangannya gini, wis mending ae wis mati ae gitu kan banyak orang gitu, wis daripada gini hopeless. Ya, enggak punya hope lagi tapi hopeless. Ya, bukan hopeful tapi hopeless, saudara. Ya, tapi pada malam hari ini Tuhan ingin membalik cara kita melihat hidup ini, saudara. Ya. Di awal Desember ini saudara sudah mengecap ya, sudah merasakan ya bau-bau Natal ya, saudara. Kalau Bapak Ibu yang sering berpergian ke kota besar, ke kota di Surabaya atau di Surabaya, Malang, dan mungkin di Jakarta di mana ornamen-ornamen Natal itu sudah terpancang, terpasang semua, saudara. Di Surabaya bahkan wali kota katakan Desember ini bulan diskon, hotelnya diskon, mallnya diskon, apa aja diskon, makanan kuliner diskon, ya itu sepertinya memang itu untuk suasana supaya kelihatan suasana Natal, saudara. Ya, artinya di dunia sana sudah persiapan tentang ornamen Natal, saudara. Kalau saya boleh tanya, Natal itu identik dengan apa, saudara? Natal itu identik dengan hadiah, benar gak? Dengan pesta, makan-makan. Ayo, kalau punya kebiasaan di keluarga, ayo kita kumpul makan. Bukan hanya kalau orang saya ini ada khusus acara Sintia gitu, saudara ya, makan bersama keluarga. Mungkin Natal pun juga saudara punya kebiasaan keluarga, kumpul meskipun sederhana tapi kumpul, makan-makan, apalagi bagi kado. Ya, pesta, mungkin lagu-lagu yang klasik. Ya, saya hari ini sering sama Susan nyetel di YouTube, di TV, saudara ya. Suasananya biar kesannya Natal, ya. Suasananya hangat gitu ya, nyetel lagu-lagu Natal gitu ya. Nah, kalau hari mungkin Januari, Februari sudah enggak mungkin sudah nyetel lagu-lagu Natal. Coba sudah lagu Malam Kudus di bulan April waktu kebangkitan kan enggak cocok, saudara. Benar ya? Ada sini WL nyanyi yang Malam Kudus Om. Pas hari kebangkitan Tuhan Yesus kan enggak pas momennya. Jadi di sini mari saudara kita enggak seperti orang di luaran sana yang bahasanya tuh euforia, ya. Sukacita yang berlebihan. Wah, ini Natal kok harus beli baju yang baru. Semua diborong semua, saudara. Ya, mungkin kita sukacita tanpa mengerti esensi makna di balik Natal itu, saudara. Ingat, saudara, pada Natal ini di Alkitab itu sudah dinubuatkan menjak sebelum
600 tahun yang lalu, saudara. Nubuatan di kitab Kejadian, bahkan di kitab Mika, pasal yang keempat. Bahkan Daniel pun juga menubuatkan tentang Mesias yang akan datang. Itu sudah dinubuatkan berapa ratus tahun yang lalu, saudara. Ya, artinya itu sebenarnya niat, inisiatif Tuhan untuk menyelamatkan manusia, saudara. Ada satu gambar yang saya ambil, saya diberkati gambar ini, saudara. Coba lihat, ada gambar pohon Natal yang separuh itu. Coba Tisa tolong, di situ ada PowerPoint, ada gambar. Nah ini, saudara. Saya waktu melihat di Instagram tuh, wah bagus ini ya. Ini memberkati pribadi saya. The season, the reason. Jadi ada musim Natal itu sebenarnya ada alasan. Alasannya itu karena Tuhan itu cinta kepada kita, mau mati untuk kita, saudara. Ya, season hanya musim aja Natal. Sebenarnya alasannya dari season itu adalah ketika Yesus mati di kayu salib, saudara. Ya, di sini kita melihat bagaimana orang Majus, tadi pagi saya contohkan Majus. Tuhan itu gini, saudara, memanggil siapa saja untuk bisa bertemu dengan Tuhan, saudara. Sejak dari semula, saya merenungkan kenapa ya orang Majus. Orang Majus ini kan orang, kalau di Alkitab Daniel katakan orang bijaksana, wise man, ya, ditulis di Daniel. Dia mengajarkan tentang, mungkin Daniel pada waktu di Babel itu mengajarkan orang-orang bijaksana termasuk orang Majus ini. Orang Majus ini kan orang kafir, Gentiles ya, benar, orang kafir, tidak mengenal Tuhan. Tetapi Tuhan selamatkan dia untuk bisa bertemu dengan Yesus, sang bayi pada waktu itu, saudara. Lewat apa, saudara? Tuhan tuh gini, saudara, berbicaranya itu pakai bahasanya yang kita mengerti. Orang Majus enggak, Tuhan disuruh dulu terlebih dahulu kamu harus belajar firman Taurat Tuhan. Orang Majus enggak ngerti Taurat Tuhan, saudara. Dia ngertinya paham bintang, wong dia astrolog. Tapi Tuhan panggil dia melalui bidangnya itu, saudara. Dituntun sampai ketemu dengan Yesus sebagai bayi. Bahkan membawa 3 hadiah, Mazmur dan kemenyan, saudara. Jadi artinya gini, saudara. Tuhan itu sebenarnya merancang keselamatan untuk kita, kepada kita semua itu sebelum kita lahir, termasuk orang kafir. Orang Majus ini bukan orang percaya Tuhan, dia orang kafir. Tapi Tuhan selamatkan lewat bintang itu, saudara. GPS-nya bintang, saudara. Bayangkan, pada zaman dulu naik onta ribuan kilometer, nggak tahu berapa sampai ketemu dengan Bayi Yesus, dituntun sama Tuhan lewat bintang. Artinya Tuhan panggil siapa saja agar bisa bertemu dengannya. Itu artinya inisiatifnya Tuhan sendiri untuk menyelamatkan manusia, termasuk saudara dan saya, saudara. Sebab itu saya tunjukkan satu ayat dalam Efesus pasal yang pertama. Tadi pagi tidak saya sampaikan, saudara. Saya ingat ayat ini. Efesus pasal pertama ayat yang keempat. Efesus pasal pertama ayat yang keempat. Dikatakan apa? Efesus pasal pertama ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Artinya Tuhan itu berinisiatif untuk menyelamatkan semua orang, termasuk orang Majus tadi, orang kafir ini, saudara. Terjemahan sederhananya gini, saudara. Sebelum dunia diciptakan, Allah telah memilih kita melalui Kristus dengan maksud supaya kita menjadi miliknya. Kita tuh dimiliki Tuhan, saudara. Yang khusus dan tidak bercacat di hadapannya karena kasih Allah. Jadi hari-hari ini kalau kita merasa aku kok asing ya, aku terasing, aku kok merasa teraniaya, aku merasa sendirian. Sepertinya keluargaku enggak peduli, enggak terlalu memperhatikan hidup. Mungkin teman-teman saudara mungkin sepelayanan, kita merasa sendiri. Ingat saudara, bahwa Tuhan itu sebenarnya ingin mengasihi kita. Ada ayat mengatakan firman telah jadi manusia dan diam di antara kita. Itu artinya Tuhan itu sebenarnya ingin memiliki, dari awal penciptaan ingin memiliki kehidupan kita, saudara. Seperti orang Majus pada waktu itu juga, saudara. Dituntun langkah demi langkah supaya bisa bertemu dengan Yesus. Efesus katakan apa? Sebelum dunia dijadikan, diciptakan, Allah telah memilih kita. Jadi artinya sebelum saudara lahir pun sudah dipilih Tuhan. Sudah
menjadi umat pilihan Tuhan, saudara. Beda masalahnya kita tidak sadar, saudara. Oleh sebab itu, mari saudara, apa sih arti Natal itu sebenarnya dalam kehidupan kita, saudara? Ada berita sukacita di tengah-tengah pada waktu itu di dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Dengan tiba-tiba malaikat menjumpai para gembala di tengah-tengah situasi yang menekan di pemerintahnya Herodes, saudara. Malaikat datang menjumpai para gembala, saudara. Kalau saya boleh aplikasikan dalam kehidupan kita, saudara, di tengah-tengah situasi dunia yang tidak baik-baik saja, penuh dengan tekanan, penuh dengan masalah, penuh dengan pergumulan, penuh dengan sakit penyakit, penuh dengan tantangan. Mungkin kita ada dalam fase seperti kepompong, saudara, gelap, tidak ada yang perhatikan. Mungkin jalan buntu, kanan buntu, kiri buntu, depan buntu, belakang buntu, saudara. Ingat, saudara, ada suatu yang namanya paradoks. Di saat dunia gelap buruk, justru Tuhan memberikan kabar sukacita, saudara. Seperti yang dialami oleh gembala pada waktu itu, saudara. Artinya Tuhan itu tidak sama dengan cara-cara dunia, saudara. Di tengah-tengah situasi yang genting, situasi yang tidak baik-baik saja, Tuhan memberikan suatu pengharapan yang luar biasa yang kita terima pada bulan ini, saudara, melalui kehadiran Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini, saudara. Kemudian yang kedua, kalau sudah nanti baca di rumah, Lukas 2 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-8 sampai dengan yang 20 itu. Tadi pakai saya bacakan, saudara baca saja, ya cukup waktu saya. Ya, Tuhan juga hadir di dalam tempat yang rendah. Tuhan hadir dalam kemuliaannya. Kalau saudara lihat Lukas 2 ayat 14, saudara. Itu kan dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Artinya Tuhan aja yang harusnya ada di surga. Harusnya Tuhan tuh kalau orang Yahudi, makanya kenapa orang Yahudi itu nolak Tuhan. Loh, saudara jangan salah loh. Orang Yahudi itu yang percaya Tuhan Yesus itu hanya mungkin 3% aja dari penduduk Israel. Yang pertama paling banyak itu Muslim. Kemudian yang kedua masih belum percaya Tuhan. Cuma yang terkecil aja percaya pada Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia, kalau Yesaya katakan rupanya tidak rupa manusia, jelek. Tuhan itu enggak ganteng kalau dikatakan Yesaya, saudara. Sampai enggak mengenali. Bahkan dia naik keledai. Loh, kalau orang Yahudi waktu itu loh, wong raja kok tumpakannya keledai. Keledainya bukan keledainya sendiri, keledai pinjaman, saudara. Pada waktu di Betfage ya, dia dielulukan itu. Mereka menolak Mesias. Orang Yahudi pengennya apa, saudara? Seperti zamannya Salomo, kemegahan, mewah, istana, keren. Zamannya Daud. Makanya sampai saat ini Yahudi enggak menerima Yesus karena menganggap Tuhan itu kok seperti itu. Kadang-kadang kita kan beranggapan seperti itu, saudara. Orang yang dipakai Tuhan itu orang yang hebat, yang mungkin punya gelar, mungkin gelar itu, gelar, MA dan sebagainya, saudara, profesor. Tidak salah dengan gelar. Tapi kita beranggap kita menilai orang itu, salahnya kita melihat orang itu pakai apa, orang itu gelarnya apa. Oh, dia sukses, kok sukses? Lah mobilnya 4 kok sukses? Belum tentu, saudara. Rumahnya megah. Tapi dia tadi paradok tadi. Merasa punya rumah, house tapi enggak home, saudara. Banyak yang dialami, saudara. Aku yo omahku apik gede tapi kok rasanya kok sepi. Rasanya kok hidupku tuh kok keluargaku mungkin anaknya enggak dengan anaknya seringkali bertengkar, mungkin orang tua dengan anak, mungkin dengan istrinya. Kelihatannya baik-baik saja. Kadang manusia tuh menilai dari apa yang dipakai, saudara. Benar enggak, saudara? Oh, wong iki gini kok. Oh, berarti sukses ini. Oh, hebat ini. Belum tentu, saudara. Itu kan dunia, penilaian dunia. Makanya orang Yahudi itu menolak Tuhan Yesus karena Yesus kok numpak keledai. Lah Tuhan kok nunggangi keledai. Tidak keren. Tuhan kok diludahi. Raja kok disalib. Mungkin ditelanjangi, saudara. Benar ditelanjangi, Alkitab katakan Tuhan ditelanjangi, saudara. Tetapi dikatakan Lukas 2 ini Tuhan hadir di tempat yang rendah. Kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Bayangkan, saudara.
Dia mau menjumpai gembala yang biasa aja. Gembala itu enggak ada yang profesor. Gembala itu orang rendahan. Orang mungkin sekarang ada, mungkin kamu lulusan apa? Lulusan Harvard. Sekarang kerjaannya apa? Angon wedhus. Enggak mungkin. Gembala itu orang yang terbelakang. Lah kenapa kok enggak waktu itu malaikat datang ke istananya Herodes? Pertama kan biasanya kan ring 1, bener gak? Kalau ada apa-apa yang berita yang pesta gitu ya, di Indonesia ini kan paling enggak ring 1 di presiden dulu, di istana presiden dulu. Yang dengar kabar yang itu harus di pertama dulu. Ini enggak di tempat yang biasa. Tadi saya katakan, jadi dalam kesederhanaan itu Tuhan menyatakan raja yang kekal. Dia dibungkus lampin dan palungan. Saya tidak cukup waktu menjelaskan lampin dan palungan. Palungan itu kan tempat makanan hewan. Lampin itu gambaran kita tuh bungkus itu apa? Lampin itu popok itu loh, popok bayi. Kalau bahasa di Yesaya itu tempat najis, tempat pakaian kain kotor, kain lara, kain yang seperti orang yang perempuan tuh yang dipakai menstruasi, nggak kepake lagi. Tapi itu gambaran Tuhan pakai jubah kotor kita, digantikan. Harusnya kita dihukum melalui orang-orang biasa. Firman Tuhan katakan apa? Yang dianggap bodoh oleh dunia dipilih Allah. Coba saya ingat ayat ini, coba kita buka ya, 1 Korintus 1. 1 Korintus pasal yang pertama. 1 Korintus pasal yang pertama ayatnya yang ke-27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, tadi bodoh, lemah, dipilih Allah juga untuk memalukan apa yang kuat, yang tidak terpandang, dari yang bodoh, yang tidak berhikmat, yang lemah, yang tidak terpandang, siapa lagi? Ayat 28. Yang hina, itu semua dipilih Tuhan untuk supaya, bahkan dikatakan apa? Yang bodoh, yang tidak berhikmat, yang lemah, yang tidak terpandang, yang hina, yang tidak berarti, itu semua dipilih Tuhan untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya dikatakan 29 apa? Jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Manusia tuh cenderungnya tuh sombong, termasuk saya. Kita kan manusia, kita bukan hewan. Cenderungnya manusia tuh gampang untuk sombong, gampang untuk pamrih. Jadi kalau enggak aku siapa? Kayak gitu. Kita sudah sukses berhasil gitu, nah kita lupa masa lalu kita bagaimana. Kecenderungan manusia tuh ini memegahkan diri. Ya Tuhan membalik itu supaya kita hanya memegahkan diri kepada Allah saja. Jadi kalau boleh saya ringkas dari Lukas 2 ini, di hari kelahirannya Yesus tuh rela menanggalkan jubah kemuliaannya. Loh benar kemuliaan di tempat yang maha tinggi turun ke kandang, ke gembala-gembala orang biasa nggak terpandang. Dan melalui gembala ini berita tentang keselamatan itu tersiar. Jadi orang-orang biasa dipakai Tuhan untuk memiliki dampak yang hebat, yang luar biasa. Kabar baiknya pada sore hari ini, saudara pun juga akan dipakai Tuhan untuk bisa menjadi dampak dalam keluarga kita tersendiri. Melalui perkataan kita, melalui hidup kita, melalui kerendahan hati kita, melalui sikap kita yang mau dipakai Tuhan, saudara. Ya, jadi di hari kelahiran Tuhan tuh rela. Rela itu artinya wes nggak ada paksaan, nggak ada tekanan. Menanggalkan jubah kemuliaannya. Rela dibungkus dengan lampin kotor tadi. Rela pakai jubah kotor. Rela kemanusiaannya yang kudus untuk menggantikan kita yang harusnya kita itu dihukum. Rela memakai jubah kemiskinan supaya kita jadi orang yang kaya di dalam Tuhan, saudara. Apalagi jubah kehinaan, kita pakai jubah kebenaran. Bahkan dia menutupi dosa kita dengan dirinya sendiri. Itulah Tuhan, saudara. Makanya hari-hari ini ayo kita jangan pesimis, saudara, jangan untuk merasa rendah diri. Tuhan pakai siapa aja. Melalui kesederhanaan hidup kita, melalui seluruh area kehidupan kita Tuhan berbicara. Tuhan berbicara kepada orang Majus bukan karena orang Majus itu fasih Taurat, hanya melalui bidangnya astrologi. Tuhan tuntun sehingga ketemu dengan bayi Yesus. Saudara, suatu ketika ini ilustrasi, saudara. Adik saya
datang ke saya, pinjam uang, saudara. Pinjam uang 15 juta. Saya tanya untuk apa? Untuk usaha kuliner. Ya, saudara. Ya saya beri, saudara. Karena saya kasihan sama adik saya. Saya tunggu setahun, kok usahanya kok pancet aja. Setahun setengah, tambah melorot usahanya, saudara. Ya, terus saya panggil dia, saya datang kepada adik saya. Utamu wis tak bayar lunas. Saya menghisap kerugian saya 15 juta demi adik saya yang saya kasih. Saya katakan ini konsep anugerah itu seperti itu. Konsepnya Tuhan tentang anugerah. Tuhan begitu juga dengan hidup kita. Harusnya kita mati akan pelanggaran kita, dosa kita. Tapi Tuhan menghisap dosa kita, ditimpakan kepada Tuhan. Ya, dia harusnya punya tidak berkewajiban untuk membayar. Begitu juga kita yang menerima. Kita enggak punya hak untuk minta supaya kita dikasih apa, Saudara? Keselamatan, Saudara. Itu karena inisiatifnya Tuhan, itulah anugerah, Saudara. Tuhan enggak berhak untuk memberi tapi kita diberi, Saudara. Sedangkan kita enggak punya hak untuk meminta, Saudara. Kita menerima, Saudara. Tuhan enggak mengingat kesalahan kita, enggak ingat hutang dosa kita, Saudara. Dia hisap segala kelemahan, segala dosa kita. Tadi dia menanggalkan jubah kemuliaannya. Dia pakai jubah kemiskinan kita supaya kita jadi kaya. Itulah konsep anugerah yang Tuhan berikan bagi kita, saudara. Makanya apa aplikasinya hari-hari ini, saudara? Perhatikan, saudara. Di masa-masa ini yang tadi saya katakan ketidakpastiannya itu pasti. Sedangkan kepastiannya itu seringkali tidak pasti, saudara. Ya. Ingat pada waktu Tuhan katakan di Yohanes pasal yang ke-16. Ya, di dunia kamu akan menderita. Bahasa Inggrisnya itu tribulation, ya, tribulum. Ada di makalah di PowerPoint-nya ya. Tapi tabahkanlah hatimu, Yohanes 16:33b. Tapi tabahkanlah hatimu, aku sudah mengalahkan dunia. Saudara tahu tribulation? Itu kesusahan yang cukup berat. Penderitaan yang berat, tekanan yang berat. Ada gambar yang arti tribulasi itu tribulum. Kalau zaman dulu itu dipakai sebagai untuk memisahkan gandum dengan, ada gambarnya itu ya kalau nggak salah ya, gandum dengan batangnya, saudara. Coba Tisa, ada gambarnya, next. Nah ini saudara, ini saya lihat, saya buka di Google, saudara. Terus. Jadi gambarnya seperti ini, saudara, seperti parut. Sebelumnya ada enggak? Sebelum. Nah ini saudara. Zaman dulu tuh orang memisahkan gandum itu dengan tribulum tadi itu loh. Ya, akan dipisahkan gandumnya dengan batangnya, saudara. Maksudnya apa, saudara? Hari-hari ini ingat, saudara. Perhatikan bahwa semua sandaran di luar Tuhan tuh akan dirobohkan. Seringkali kita mengidolakan memberhalakan idols, memberhalakan pekerjaanku ini kalau enggak ada aku enggak bisa. Ini anakku yang ku bangga-banggakan. Apalagi kita membanggakan pengalaman kita, keberhasilan kita di masa-masa yang lalu. Sampai kita lupa itu semua karena Tuhan. Makanya saya katakan semua di luar Tuhan itu Tuhan sedang goncangkan. Supaya tinggal tetap apa yang tidak bisa tergoncangkan. Itu Ibrani 12. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi tapi juga langit. Bukankah hari-hari ini, saudara, gempa bumi itu juga satu goncangan, saudara. Banyak PHK yang tiba-tiba itu juga goncangan. Supaya orang berharap kepada Tuhan, saudara. Kadang-kadang manusia itu seringkali membanggakan kemampuannya, lupa. Kita pulangan katakan apa, saudara? Aku memberikan kekuatan untuk kamu menjadi kaya. Bukan karena kalau enggak aku kan gelar, aku lulusan Harvard, aku lulusan Monash di mana? Sydney dan sebagainya. Kita lupa itu semua karena anugerah Tuhan. Sebab itu mari kita perlu waspada, saudara. Ya, kita diciptakan itu nantinya, makanya tadi saya singgung tentang keselamatan, saudara. Kita bukan hanya, tujuan kita hanya untuk selamat, saudara. Ya, sepanjang Alkitab yang saya baca ini sebenarnya cuma ini loh,
hanya ringkasan cuma 4, saudara. Dari penciptaan, kemudian kejatuhan manusia, Tuhan tebus kita dan akhirnya kita akan mengalami kemuliaan. Makanya keselamatan itu bukan tujuan akhir kita. Selamat, kalau saudara pernah mungkin mempersilahkan teman kita yang mau pergi ke kota Anu itu kan pastinya kan bilang gini, selamat sampai tujuan, semoga kamu selamat sampai tujuan. Bukan cuma selamat saudara, tapi tujuan itu maksudnya nanti tujuan itu kita akan, waktu kita nanti bersama dengan Tuhan, kita akan kembali ke langit yang baru dan bumi yang baru memerintah bersama dengan Tuhan. Makanya hidup kita di dunia ini jangan seenakku lah, aku mau lulu gue kalau bahasa Jakarta gitu. Sakarepku tuh aku pengen gini. Loh ingat saudara, kita nanti itu dikatakan kamu akan jadi seperti Kristus. Serupa dengan Kristus, memerintah bersama dengan Tuhan. Bukan cukup hanya selamat, tapi nanti kita akan memerintah bersama dengan Tuhan, dimuliakan dengan Tuhan saudara. Keselamatan ada tujuannya. Kalau orang nggak ngerti tujuan keselamatan, ya keselamatan cuma hanya tujuan. Wes aku dibaptis, Tuhan yang panggil Tuhan, aku selamat. Enggak itu saudara. Nantinya kita memerintah bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu kitab Efesus katakan apa? Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Efesus 2:8, bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah, gift-nya dari Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi artinya enggak ada upaya kita bisa selamat saudara. Kalau orang dunia katakan aku tak poso, pati geni gitu ya. Atau apa? Aku tak nyepi. Gak pengen ketemu orang, ben aku kudus supaya aku selamat, itu bukan selamat saudara. Gak ada upaya kita untuk bisa selamat kalau tidak melalui Yesus, seperti Efesus katakan. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Makanya kita gak bisa sombong saudara. Ya, mari itu yang pertama saudara. Ya, hati-hati dengan hidup kita, jangan sampai ada yang memperbudak kita. Bicara soal memperbudak itu kita kadang-kadang diperbudak oleh pekerjaan kita. Sehingga kita lupa beribadah, kita lupa keluarga, kita diperbudak. Yang memperbudak manusia itu di dalam. Makanya kekristenan itu inside out, bukan outside in. Tapi inside out, dari dalam itu keluar. Yang di dalam ini yang memperbudak. Apa yang di dalam ini? Kesombongan, ketamakan, iri hati. Itu kesombongan itu yang memperbudak hidup manusia saudara. Ya, makanya saudara pernah baca ketika Yesus di kayu salib, aku haus, benar nggak saudara? Iya toh? Itu kan sebenarnya teriakan Tuhan Yesus seperti yang dialami hari-hari ini. Orang tuh banyak tanda petik haus, saudara. Haus pujian, haus jabatan, haus apa lagi? Haus pengakuan. Itu orang-orang yang tidak mengenal kasih Tuhan saudara. Seperti teriakan Yesus, aku haus. Ya, mengejar sesuatu yang tidak tahu apa yang dikejar. Untuk memuaskan dirinya dan yang dikejar itu tidak bisa memuaskan kehausannya. Itulah manusia akhir zaman saudara. Oh aku tak beli inilah, biar aku puas. Saudara sudah dapatkan sesuatu itu enggak puas. Apalagi ya? Nah, itu untuk ini loh di dalam ini saudara. Makanya hati-hati dengan siapa yang memperbudak hidup kita. Bereskan yang di dalam ini saudara. Jangan sampai yang di dalam ini memperbudak kita. Haus, hari-hari ini banyak orang haus. Hausnya mungkin haus pujian, haus kekuasaan, haus uang, haus apa lagi saudara. Benda-benda yang sepertinya itu tidak esensi buat hidup kita. Itu poin yang pertama saudara. Bagaimana Tuhan mau mengajarkan kita pada sore hari ini supaya kita bisa mengerti, bisa memahami, melihat bagaimana cara hidup kita. Ya, itu yang kedua. Sekarang poin yang kedua. PowerPoint-nya dibuka. Poin yang kedua, ternyata kabar baiknya itu Tuhan itu juga memberikan kita kebenaran dengan iman, saudara. Roma pasal yang kelima. Ini saya banyak di ayat ini, saudara. Roma 5. Yang poin yang kedua, dibenarkan karena iman. Ayatnya mengatakan demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, pertanyaannya berdamai dengan Tuhan itu bukan sesuatu yang bisa kita raih.
Sekali kan kita berdamai dengan Tuhan. Yang bisa mendamaikan kita dengan Tuhan itu sebenarnya kita lihat Kolose pasal yang pertama. Next. Kolose 1 ayat 20. Jadi berdamai dengan Tuhan itu bukan sesuatu yang bisa kita raih. Kenapa? Alasannya apa? Ini sudah. Ia dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di surga sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan next 21. Oh enggak ada ya. Ya saya bacakan ayat 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Saudara, kita itu pendosa. Dulunya kita pendosa, saudara. Kita pelanggar hukum. Saudara, kalau di Indonesia ini melanggar hukum pasti saudara akan dikejar oleh kepolisian, dikejar oleh Densus 88. Saudara mungkin salah dalam hidup saudara, melanggar hukum, memberontak, makar. Sama kita dulu juga gitu, memberontak ingin jadi Tuhan. Kita tuh kriminal. Jadi musuhnya Allah. Dikatakan hidup jauh dan memusuhinya. Bukan Tuhan yang memusuhi kita, tapi kita memusuhi Tuhan. Karena hidup samaunya sendiri. Kemudian Tuhan itu Tuhan maha adil, saudara. Tuhan itu kudus. Kudus ya bisa bercampur dengan yang kudus, saudara. Kudus. Kalau Tuhan itu maha adil, maka berarti yang melanggar harus dijatuhi hukuman, benar enggak? Kalau Tuhan adil itu yang melanggar termasuk kita tuh harusnya dijatuhi hukuman. Karena konsekuensi dari pelanggaran kita. Tetapi dikatakan di sini ia memperdamaikan kita. Jadi yang merekonsiliasi antara kita dengan Tuhan itu yaitu Allah Bapa. Kita enggak bisa, saudara. Tadi saya singgung tentang Yohanes 1 ayat 14. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Artinya Tuhan itu pengen diam tinggal dalam kehidupan kita. Kabar baiknya pada malam hari ini, saudara. Tuhan itu membenarkan kita. Dan hidup berdamai dengan mengalami sejahtera dengan Allah, saudara. Seperti sudah pakai jaket. Saya di sini enggak bawa jaket, saudara. Saya pakai baju ini. Kalau saya dulu baju saya penuh dengan dosa, kekotoran, kenajisan. Setelah saya pakai jubah, pakai jas atau pakai jaket, Tuhan melihat bukan dalam baju saya, tapi Tuhan melihat jubah kebenaran saya. Tuhan sudah melupakan dosa pelanggaran kita. Harganya sudah lunas dibayar di kayu salib, saudara. Itulah pembenaran Tuhan. Benar nggak, saudara? Kemudian pembenaran dari Allah, saya kasih ilustrasi, saudara. Manusia itu seringkali gini, saudara. Misalnya saya punya teman, sahabat nih. Tiba-tiba sahabat saya itu mengkhianati saya. Ya, dan seiring berjalannya waktu, karena dia sadar salahnya, dia datang ke saya minta maaf. Aku minta maaf. Oke, saya maafkan. Selesai, saudara. Ya. Tetapi perhatikan, orang kalau sudah pernah dikhianati itu hubungannya enggak seperti yang awal dulu, saudara. Kita jaga jarak, mulai jaga jarak. Jangan sampai kita punya prinsip gini, wis timbangane kok ngalami kayak ngono neh, aku tak memaafkan secara online aja lah. Itulah manusia, saudara. Kalau Tuhan enggak, saudara. Tuhan itu kalau sudah melupakan ya sudah, kita menjadi orang yang baru. Seperti Yesaya katakan, Yesaya 61 ayat 10. Coba buka, ada di sini, Yesaya 61. Next. Ini, aku bersukaria dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Yang dilihat Tuhan bukan pakaian lama kita, tapi jubah kebenaran yang baru yang Tuhan pakaikan dalam kehidupan kita, saudara. Itulah kasih karunia yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Next, Roma pasal yang ke-5 ayat 2a, dikatakan apa? Ini yang bagus, saudara. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Akses. Jalan masuk itu kan akses, beroleh akses. Tadi pagi saya kasih ilustrasi, misalnya saya kenal dengan, ya kalau terlalu tinggi ya Prabowo ya, di kota Tuban aja lah. Saya kenal dengan Bupati Lindra. Sini ada yang kenal Bupati? Tahu aja. Nah dia kenal ya, seringkali hubungan soal kerjaan ya. Ya. Kenal. Saya WhatsApp dengan Lindra, Bupati. Ayo ngopi, ngopi bareng.
meskipun kenal, tapi Bupati kalau dia tidak buka akses untuk saya bisa masuk ke pendopo tempat dia tinggal, tidak mungkin bisa, meskipun saya kenal. Ayat ini mengatakan bahwa Tuhan itu membuka jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia, saudara. Bukan karena kita siapa, saudara. Tetapi orang rakyat jelata pun, kalau bupati itu membuka akses, ayo datang ke tempat, baru kita bisa datang ketemu. Begitu juga dengan Tuhan kita, saudara. Dia membuka akses oleh iman kepada kasih karunia, saudara. Kita dikasih jalan masuk untuk bisa dekat dengan Tuhan, saudara. Itulah hebatnya Tuhan kita, saudara. Kita beroleh jalan masuk, bukan cuma didamaikan. Kita beroleh akses masuk untuk kita dekat, memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Bukan hanya selain kita berdamai dengan Tuhan, direkonsiliasi oleh Tuhan, Tuhan tapi memberikan juga anugerah kasih karunia kepada kita supaya kita bisa memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bukankah ini kabar baik yang kita terima sore hari ini, saudara? Contoh lagi misalnya ilustrasi, satu contoh, saudara, ilustrasi. Seorang hakim memberikan putusan bersalah kepada terdakwa. Dok, ternyata terdakwa dinyatakan tidak bersalah, dinyatakan bebas. Bebas tanpa syarat. Bukan cuma itu, kemudian terdakwa dipanggil sama hakimnya, sini. Kamu bukan cuma bebas, tapi kamu bisa datang ke rumahku. Kamu bisa masuk ke rumahku. Bahkan tidur di rumahku. Itulah Tuhan kita, saudara. Tuhan itu bukan hanya membuat kita bebas, punya akses, tapi Tuhan itu ingin supaya dekat hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Ya, didamaikan, apalagi beroleh akses jalan masuk, dibebaskan dari hukuman. Tadi seperti hakim tadi itu. Dan Tuhan ingin dekat dengan kehidupan kita. Next, Roma 5 ayat 22b. Kita lihat Roma 5 ayat 2b. Ini 2a. Coba Tisa. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara, bermegah dalam kemuliaan. Harapan itu apa? Hope, ya. Pengharapan yang penuh sukacita karena suatu kepastian, saudara. Jadi joyful hope with certainty. Pengharapan penuh sukacita dengan suatu kepastian. Orang dunia punya harapan aja, tapi kadang-kadang, bukan kadang-kadang, tapi enggak pasti. Kita punya harapan yang pasti, makanya dikatakan kita bersukacita. Masih ada kekhawatiran, masih ada tidak kepastian, itu beda dengan dunia, saudara. Kita punya kepastian, dikatakan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara, tadi pagi saya ilustrasi yang memberkati saya, saudara. Saudara pasti punya, kalau dunia olahraga, punya tim favorit. Kalau mungkin tenis, kalau saya ini suka tenis, favorit saya Djokovic gitu, saudara, ya, menangan, saudara, tidak pernah kalah. Kalau yang perempuan tuh Rybakina atau Sabalenka atau apalagi, saudara, banyak. Ya, itu favorit saya dalam dunia olahraga tenis. Mungkin Bapak Ibu favoritnya olahraga sepak bola, apa? Juventus, Inter Milan atau MU, apalagi Real Madrid. Nah, suatu ketika sudah lihat pertandingan Real Madrid lawan Barcelona. Ini saya lihat pertandingan favorit saya Barcelona. Saya seneng karena favorit saya kan keplok-keplok. Aduh, babak pertama 40 menit pertama 0-0 kedudukannya. Kemudian babak kedua, waduh, kemasukan, saudara. 0-1. Kemasukan. Tim saya kalah 0-1. Belum selesai pertandingan, terus kurang 15 menit kemasukan lagi 0-2. Kalau orang kan pasti gini, enggak lagi hopeful, tapi apa? Hopeless. Waduh, enggak mungkin menang, 3-0 kedudukannya. Kurang 10 menit 3-0. Itu orang dunia seperti itu, enggak pasti. Beda kalau kita nonton YouTube rekaman tahun yang lalu. Favorit kita menang ceritanya. Ya sama, Real Madrid sama Barcelona, tim saya Barcelona.
Babak pertama 1-1, babak kedua 2-1 kalah. Babak ketiga 3-1. Babak kedua menit ke-50 sama 3-3. Saya tidak usah nonton, saya senang saudara. Saya tetap sukacita. Kenapa? Saya sudah tahu hasilnya sudah menang kok waktu tahun lalu itu. Beda dengan yang kemarin saya nonton, kalah saudara. Jadi artinya yang dikatakan Paulus ini joyful hope with certainty. Jadi pengharapannya penuh sukacita dengan suatu kepastian bahwa kita bermegah dalam pengharapan. Kita punya pengharapan. Kita enggak seperti dunia. Bahasanya dunia kan gini, ya kita optimis lah. Optimis itu kalau saya katakan bukan Alkitabiah kalau saya saudara ya. Karena melihat keadaan. Terus keadaannya loh kok ngene ya, kok berubah keadaannya. Kita mulai pesimis, enggak optimis lagi saudara. Berubah-ubah saudara. Tapi dalam Tuhan kita bermegah dalam pengharapan yang pasti, saudara. Seperti katakan Rasul Paulus ini, kita punya hope yang beda dengan dunia. Ya. Jadi kedamaian, saya tulis di sini ya, saya tulis kata-katanya ini, coba next. Kedamaian dan sukacita dalam pengharapan itu lahir bukan karena tidak adanya kekhawatiran, tetapi karena adanya kepastian, saudara. Kita pasti dijamin sama Tuhan, saudara. Mungkin sepertinya kita hari ini belum melihat realita keinginan kenyataan yang kita harapkan, keinginan kita belum tercapai, doa-doa kita belum kelihatan yang kita doakan. Tetapi kita punya pengharapan yang pasti, saudara. Ya, kebenaran dalam iman apa yang Tuhan berikan, saudara. Masa lalu kita sudah didamaikan dengan Tuhan, dosa-dosa kita. Next, coba. Masa lalu kita sudah didamaikan. Masa sekarang kita ditenangkan meskipun kita menghadapi hari-hari yang sepertinya ketidakpastian terjadi. Ketakutan mungkin, apalagi sakit penyakit, mungkin dalam pekerjaan. Tapi dikatakan masa sekarang ini Tuhan berikan, kita ditenangkan dari masa-masa saat ini. Karena kita mendapatkan kasih karunia untuk akses punya hubungan dekat dengan Tuhan. Bahkan masa depan kita pasti, saudara, katakan pasti, saudara. Pasti pas. Kalau simbolnya Pertamina kan pasti pas. Ya. Makanya saya katakan ini kabar baik, saudara. Tuhan mati di kayu salib itu lunas, sudah selesai. Tuhan bukan kasih DP, tapi Tuhan tuntaskan sampai selesai. Bukan Tuhan mati kasih DP, kita yang meneruskan, enggak, saudara. Tuhan sudah menyelesaikan kehidupan kita. Makanya ada satu ayat mengatakan Roma 8, kita buka Roma 8, di Alkitab Roma 8 ayat 38, Roma 8 kita buka. Kitab Roma 8 ayat 38. Ayat 30 ini aja, mulai dari ayat yang ke-35, 35. Roma 8, 35. Firman Tuhan mengatakan apa? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Sebab seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kita itu dikatakan Tuhan, kita tuh lebih dari pemenang karena kita sudah menang. Kita sudah memiliki pengharapan yang pasti. Sebab aku yakin, Paulus katakan apa? Baik maut, hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mungkin hari-hari ini kita mengalami situasi padang gurun, saudara. Padang gurun itu kan gak enak, saudara. Sepi. Banyak binatang buas, itu padang gurun. Kalau siang panasnya minta ampun, malam dingin. Gak ada siapa-siapa, gak ada sorak-sorai. Mungkin kita menghadapi seperti itu. Sepertinya orang semua cuek dengan hidup kita, dengan permasalahan kita, saudara. Seperti kepompong tadi saya katakan tadi, saudara. Kepompong itu di tempat yang gelap, sebelum jadi kupu-kupu dia harus ada di fase gelap. Tidak bisa kepompong ditolong. Saudara mungkin punya tahu kepompong, ada kepompong, saudara coba untuk tarik kepompong itu keluar. Enggak hidup tambah mati, saudara. Enggak jadi kupu-kupu, saudara.
Makanya seringkali Tuhan tuh membiarkan masalah yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi supaya nantinya kita sendirian dengan Tuhan. Proses penantian, ingat saudara Daud, sebelum dia jadi raja, Tuhan persiapkan bukan disiapkan mahkota untuk dipakai sebagai raja, tapi Tuhan persiapkan apa? Ditemukan yang namanya Goliat. Mungkin hari ini kita ketemu dengan Goliat kita, masalah yang besar, sepertinya nggak mungkin bisa. Apakah kita nggak berani menghadapi? Kita takut. Waduh, Goliat. Goliat itu gambaran musuh yang besar, masalah yang besar. Mungkin sakit penyakitmu belum kunjung selesai, belum sembuh. Apalagi mungkin saudara diiri oleh teman-teman pekerjaanmu. Saudara difitnah, saudara dikata-katai, saudara disalah mengerti. Itulah Goliat-Goliat yang kita hadapi hari ini, saudara. Apalagi bukan cuma Goliat, Tuhan persiapkan apa? Di Gua Adulam. Saudara, di Gua Adulam itu Daud kumpulnya sama penjahat-penjahat, kumpul sama orang-orang yang dikejar-kejar. Nasibnya sama. Bedanya tapi Daud bisa memimpin pada waktu itu. Dan dari 400 orang yang di Gua Adulam itu dijadikan prajurit sama Daud. Prajurit yang gagah perkasa. Membela Daud. Di tengah-tengah pelariannya. Bahkan padahal dia sudah jadi raja harusnya. Karena Saul. Ini bukan karena Tuhan jahat. Tuhan tuh kasih skenario yang sepertinya manusia itu mereka-rekakannya yang membuat kita, oh itu apa sih orang itu, gak mungkin bisa lah. Di balik itu Tuhan persiapkan Daud jadi seorang raja Israel. Jadi mari saudara di masa-masa penantian hari-hari ini mungkin saudara, justru Tuhan tuh membuat kita tuh lebih lagi kita terus connect dengan Tuhan. Lebih intens hubungan kita dengan Tuhan di masa-masa penantian ini saudara. Saya ingat kitab Rut. Beda dengan kitab Keluaran. Kitab Keluaran kan banyak. Tuhan tuh hebat. Tuhan itu bisa membelah laut Kolsom. Tuhan bisa menyatakan dirinya kepada bangsa Israel. Tuhan berbicara, Tuhan bernubuat. Banyak nabi-nabi yang hebat. Tapi di kitab Ester, sudah lihat gak ada kata-kata Yesus kayak Tuhan, gak ada. Sepertinya biasa-biasa aja tanda petik. Saudara. Tapi dari situ ayat itu, Tuhan menyatakan kuasanya. Tidak ada kebetulan kecil, saudara. Kalau saya baca kitab Ester, saudara, ya, di kitab Ester itu Tuhan sebenarnya sangat aktif dalam kehidupan Rut, saudara. Ada kebetulan yang kecil, sepertinya Tuhan tuh tidak ngomong, saudara. Rut masuk ladangnya Boas, itu kan bukan kebetulan. Apalagi Boas ternyata kerabatnya Naomi. Boas ini orang yang murah hati. Boas ini takut Tuhan. Itu kan kebetulan, bukan kebetulan seharusnya. Itu cerita, di akhir ceritanya ternyata itu sebuah benang merah untuk menyatakan Tuhan itu berdaulat dan menunjukkan Allah bekerja dalam segala hal yang biasa. Firman Tuhan katakan apa? Allah terus bekerja dalam sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Sepertinya Tuhan diam aja, tidak ada apa-apa, tidak ada perubahan apa-apa. Sepertinya hidup kita tuh biasa-biasa aja, nggak ada terobosan. Saya diingatkan kitab Rut, saudara. Tuhan tetap bekerja di dalam segala hal yang mengasihi Dia, saudara. Sepertinya kok biasa-biasa ya, nggak ada perubahan. Seperti Rut ini, Tuhan nggak berfirman, Tuhan nggak berkata-kata. Tetapi kebetulan-kebetulan kecil itu seolah-olah Tuhan berbicara, Tuhan berdaulat, Tuhan menunjukkan kuasanya yang besar. Bahwa Tuhan ada di balik semua cerita di kitab Rut. Jadi mari, kalau kita mendengar kabar sukacita pada sore hari ini, Tuhan bukan saja mendamaikan kita beroleh akses masuk untuk dekat dengan Tuhan. Dan kita punya pengharapan yang pasti. Tidak setengah-setengah, karena Tuhan sudah selesai mengerjakan di kayu salib, saudara. Kemudian kita lihat, ternyata di kitab Roma 5 ayat 3 ini, penderitaan itu membawa kita ke hal yang positif, saudara. Roma 5 ayat ketiga, coba kita lihat. Roma 5 ayat ketiga. Ini good news yang luar biasa yang saya dapatkan. Roma 5 ayat ketiga, dikatakan apa? Di PowerPoint ada mungkin ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Sampai di sini saya waktu baca tak ulang-ulang loh, Paulus ini kok sengsara, kok bermegah. Biasanya orang bermegah itu apa? Bermegah hasil karya kita, ditepuk tangani orang,
Bermegah karena kita berhasil. Tapi ini bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat yang keempat apa? Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kalau terjemahnya tahan uji itu karakter. Ya. And endurance, character, and character, hope. Ya. Jadi ternyata penderitaan itu membawa kita ke hal-hal yang positif, saudara. Ya. Saya tulis di dalam tulisan saya, saudara. Ada di situ ya. Di luar Tuhan, penderitaan akan menghancurkan hidup kita. Ada enggak di situ ya? Ya, coba ditampilkan. Oh, macet. Ya, saya bacakan, saudara ya. Di luar Tuhan itu penderitaan itu akan menghancurkan hidup kita. Benar enggak, saudara? Kadang-kadang orang menderita di luaran sana yang belum kenal Tuhan itu mengakhiri hidupnya. Wes timbangane urip kayak ngene ae aku tak mati ae. Wes timbangane gini aku tak lari dari kenyataan, minum obat-obatan, fly supaya masalahku lupa semua. Itu bukan, saya katakan bukan menyelesaikan, tambah menghancurkan hidup kita di luar Tuhan, saudara. Tapi di dalam Tuhan kebaikannya bahkan tujuannya yang mulia itu hadir melalui penderitaan yang kita hadapi. Sama seperti kita perut tadi, saudara. Sepertinya tidak ada apa-apa, saudara. Di balik semua itu Tuhan sedang bekerja. Kalau saudara ingin nolong kepompong keluar belum pada waktunya, ya mati, saudara. Saya nggak bisa menolong saudara mungkin, ya saudara sendiri dengan Tuhan. Urusannya dengan Tuhan, pribadi lepas pribadi, saudara. Makanya Paulus katakan, aku bermegah dalam kesengsaraan. Paulus ini kan aneh ya, bermegah dalam kesengsaraan. Wong sengsara kok megah, tapi ternyata tujuannya supaya kita mengalami yang namanya karakter tadi, tahan uji dan pengharapan, saudara. Hope-nya, harapannya bukan sahamku banyak, apalagi tabunganku, aku punya mertua yang kaya, apalagi anakku hebat, pekerjaanku tidak mungkin lah bangkrut usaha perusahaannya yang aku kerja. Loh, saudara, ingat saudara, Tuhan sedang menggoncang, saudara. Kalau kita mengidolakan, memberhalakan sesuatu di luar selain Tuhan, hati-hati, saudara. Ya. Dari sini, saudara, saya merenungkan ternyata kabar sukacita bukan cuma kita dikasih Tuhan, paradoks tadi itu, saudara. Di tengah-tengah situasi yang gawat, genting, penderitaan, tekanan, Tuhan berikan kabar sukacita melalui kehadiran Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, kita dibenarkan, kita punya akses, kita punya pengharapan. Dan kita hasilnya kita memiliki iman, memiliki karakter yang kuat, tangguh. Yang terakhir mau saya katakan bahwa Abraham, saudara. Saya tahu Bapak orang beriman Abraham kan. Abraham mampu memiliki ketaatan. Abraham punya keteguhan hati. Abraham punya kepercayaan kepada Tuhan, punya kekuatan. Semua itu didapat karena konsekuensi dan iman yang dianugerahkan Tuhan. Bukan karena kekuatan Abraham, saudara. Hari-hari ini ingat, saudara, bahwa rencana Tuhan tidak akan gagal dalam kehidupan kita, saudara. Tidak pernah akan gagal dalam kehidupan kita. Kenapa, saudara? Karena anugerahnya itu terus menopang hidup kita, saudara. Kuasanya memampukan kita. Saya bisa di tempat ini karena kuasa Tuhan. Saya disertai Tuhan, penyertaannya mendampingi, saudara. Mendampingi kehidupan saya. Makanya saya katakan bahwa bukan apa di depan kita, tetapi siapa yang bersama dengan kita, itulah yang penting, saudara. Siapa yang bersama dengan kita, saudara? Immanuel, Tuhan bersama dengan kita, saudara. Apa di hadapan kita bukan itu masalahnya, saudara. Tetapi siapa yang berserta dengan kita itu. Kita punya siapa yang bersama dengan kita. Makanya tadi katakan aku lebih daripada pemenang. Yang terakhir saya katakan bahwa proses, saudara. Mari saudara perlu berdamai dengan proses, ya. Sukai proses, saudara. Jangan kita alergi dengan proses, saudara. Tuhan Yesus itu selesai dengan prosesnya. Tuhan Yesus tidak shortcut, tidak melalui jalan pintas. Kalau sudah baca di Matius 27 ayat 34 itu dia pada waktu disalib dikasih apa, saudara? Anggur bercampur dengan empedu. Saudara buka Matius 27 ayat 34, saudara. Tuhan cuma mengecap tapi tidak minumnya, tidak meminumnya, saudara. Itu kan gambaran Tuhan tuh menyelesaikan prosesnya. Dia tidak, orang kan kalau sakit, misalnya sakit kepala itu kan apa? Painkiller ya istilahnya, apa? Pereda sakit kepala. Cuma meredakan aja.
Jadi anggur bercampur empedu. Anggur itu kan ternyata saya lihat arti anggur bercampur dengan empedu itu berguna untuk meredakan rasa sakit. Tapi Yesus tidak mau, dia cuma mengecap aja, tidak mau meminumnya. Artinya Tuhan itu juga mau menyelesaikan proses. Dia mati di kayu salib demi kita, saudara. Makanya hari ini yuk kita hargai proses, saudara. Mungkin proses saudara mungkin beda dengan saya, masing-masing beda prosesnya. Ada yang waktunya lama, ada waktunya singkat. Tergantung bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Saya undang pemain musik, singer, song leader. Jadi ayo pada malam hari ini, kalau Abraham dikatakan dianugerahi Allah dengan iman, sehingga dia bisa taat, dia bisa punya teguh hati, dia percaya, dia punya kekuatan. Itu semua karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada Abraham. Saya percaya hari-hari ini Tuhan juga memberikan kita anugerah yang luar biasa. Sehingga di masa mau menatal ini saudara ya, kita punya apa? Pemikiran, pandangan yang pakai kacamatanya Tuhan, saudara. Setiap masalah yang kita hadapi kita pakai kacamatanya Tuhan. Jangan kita lari dari kenyataan, lari dari proses, saudara. Kabar baik pada malam hari ini, di tengah-tengah situasi dunia yang tidak baik-baik saja, Tuhan berikan kabar kesukaan, memberikan suatu teladan kerendahan hatinya, mau datang ke dunia di tempat yang tidak di istana, tapi di tempat yang paling rendah. Dan Tuhan pakai gembala orang biasa untuk menyatakan dampak kemuliaan Tuhan. Dan yang kedua, kita sudah dibenarkan, kita punya akses, kita diselamatkan pasti. Katakan pasti, saudara. Pasti. Tidak ragu-ragu lagi, kita pasti. Ingat tujuan keselamatan itu bukan cuma tujuan hanya selamat aja. Nantinya kita akan memerintah bersama dengan Tuhan di langit yang baru dan bumi yang baru, saudara. Amin, saudara. Saya undang bangkit berdiri, kita akan pujikan tadi, saudara, Goodness of God. Saya tidak hafal, worship kurang tinggi. Saya undang bangkit berdiri, saya selesai dengan firman Tuhan pada malam hari ini. Refnya aja. Sukacita yang kami terima Tuhan pada malam hari ini Tuhan, bukti bahwa rencanamu tidak pernah gagal dalam hidup kami Bapa. Karena kami tahu anugerahmu terus menopang kami Bapa, kuasamu yang memampukan kami Bapa, bahkan penyertaanmu selalu mendampingi hidup kami. Bukan apa yang depan kami Bapa, tapi kami sadar siapa yang bersama dengan kami. Engkau Immanuel Tuhan, tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Tuhan, terima kasih buat semua rancanganmu yang hebat atas hidup kami Bapa. Terima kasih untuk caramu berpikir yang Tuhan bukakan bagi kami, sehingga kami paham Tuhan pada sore hari ini. Dan akhirnya kami bisa mengerti Tuhan, menjadi orang yang hidup di dalam iman Bapa, akan menerima kasih karunia, dan kami mau berjejak dalam kasih karunia itu Bapa.
Tuhan Engkau baik, tetap baik, selama-lamanya baik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Buat kami sadar Bapa, selama kami hidup dunia ini Tuhan, itu kami untuk mempersiapkan hidup kami Tuhan. Untuk kami boleh Tuhan hidup dalam kekekalan ya Bapa. Kami tidak mau mengkompromikan hidup kami Tuhan dari hal-hal yang najis Bapa, yang menjauh daripada Engkau Bapa. Tapi kami sadar Kau memilih kami sebelum dunia diciptakan ya Bapa. Untuk kami menjadi serupa dengan Engkau, memimpin kami Bapa, menjadi kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini Bapa. Tuhan terima kasih Bapa. Ajar kami tetap Tuhan hidup dalam kasih karunia-Mu Bapa. Mungkin kesengsaraan yang kami hadapi Bapa, itu baik bagi kami Bapa. Karena pada akhirnya kami dilihat oleh Engkau, kami orang-orang yang teruji, orang-orang yang tekun, orang-orang yang tahan uji Bapa, orang yang hidup dalam pengharapan Tuhan Yesus. Sehingga kami tetap solid Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih Bapa, ajar kami tetap sabar terhadap janji-Mu Bapa. Meskipun kami menunggu dengan waktu yang lama Bapa, tapi kami percaya Tuhan, kami menunggu dengan kesetiaan. Karena kami tahu Tuhan, pengharapan kami tidak pernah mengecewakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu Tuhan, buat kelahiran-Mu di dunia ini Bapa. Untuk menebus kami, untuk menghampiri kami Tuhan, untuk kami hidup dekat dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat jiwa kami tenang Tuhan di masa-masa ini Bapa. Buat kami Tuhan tetap bersukacita dalam segala perkara Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan materaikan firman-Mu pada sore malam hari ini pada setiap kami yang mendengar Bapa. Kami tahu Tuhan firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia Bapa. Firman-Mu mengerjakan bagian-Mu Tuhan, supaya kehidupan kami hari lepas hari boleh semakin mengerti rencana-Mu Bapa. Jadi pribadi-pribadi yang tangguh Bapa, pribadi-pribadi yang hebat Tuhan, pribadi-pribadi yang kuat di dalam menghadapi dunia ini Bapa. Terpujilah nama-Mu, bila segala kemuliaan, pujian, hormat dan syukurnya bagi nama-Mu. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang telah diberkati Tuhan bersama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.